Hai Study Lovers, nama Prabowo Subianto sempat menjadi buah bibir lantaran dirinya pernah meramal tentang bangkrutnya Indonesia di tahun 2030. Hal itu wajar adanya, mengingat ia adalah mantan perwira militer yang sempat berdinas di Satuan Kopassus. Buku Ghost Fleet yang menjadi rujukannya juga memuat sebuah situasi tentang ancaman perang intelijen dan konspirasi di masa mendatang. Sukses berkarir sebagai prajurit, Prabowo Subianto banyak mendapat pengalaman selama di kemiliteran. Ditambah dengan otaknya yang brilian, ia berhasil menapaki jabatan perwira hingga pangkat letnan jenderal sebelum akhirnya pensiun. Bersama Kopassus kebanggaannya, Prabowo mengisahkan betapa ia sukses berkarir sebagai anggota pasukan elit yang begitu disegani di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu bisa mendapatkan info-info keren lainnya dari Sudah Langit. Lulus sebagai taruna AKABRI. Prabowo memulai karir militernya pada tahun 1974 dengan masuk sebagai taruna yang saat itu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dilansir dari tirto.id, ia termasuk satu angkatan dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Karena kecemerlangan otaknya selama menjadi taruna, Prabowo sukses masuk di Satuan Elit Baret Merah, Komando Pasukan Khusus. Berangkat dari sinilah karirnya sebagai perwira dimulai. Sukses melaksanakan Operasi Nanggala di Timur Timur. Salah satu tujuan operasi militer pasukan Indonesia di Timur Timur adalah untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato yang merupakan presiden dari Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau FRETILIN. Prabowo yang kala itu masih berpangkat kapten ditugaskan untuk memburunya bersama Satuan Elit Nanggala 28 yang ia pimpin. Pasukan Prabowo pun bergerak cepat dan berhasil menyergap Lobato dan sejumlah pengawalnya. Dilansir dari merdeka.com, pemimpin revolusioner itu akhirnya meregang nyawa setelah ditembak oleh Sersan 1 Jacobus Maradebo. Berhasil bebaskan tawanan Mapenduma. Prabowo juga pernah berhadapan dengan para anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang terlibat pada peristiwa penyanderaan. Sebanyak 10 dari 12 peneliti ekspedisi Lawrence 1995, ia berhasil diselamatkan oleh Satuan Kopassus yang bekerja sama dengan anggota Kostrad. Saat kejadian itu berlangsung, Prabowo masih berpangkat Brigadir Jenderal. Dilansir dari wikipedia.com, operasi ini sempat menjadi sasaran kritik internasional karena menggunakan lambang palang merah pada helikopter putih untuk menipu anggota OPM. Kibarkan bendera Indonesia di puncak Everest. Tanggal 26 April 1997 menjadi salah satu momen tak terlupakan bagi Indonesia. Bagaimana tidak, sebuah tim ekspedisi yang beranggotakan prajurit Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini sukses menaklukkan puncak Gunung Everest. Prestasi tersebut diprakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal Prabowo. Para anggotanya berhasil menancapkan sang merah putih setelah melewati serangkaian perjalanan panjang yang berat di jalur selatan Nepal. Menjabat sejumlah posisi penting sebelum dilengsarkan. Tak hanya dalam operasi militer, karir Prabowo juga sangat bagus di jajaran struktural Angkatan Darat. Dilansir dari tirto.id, ia pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 di Jawa Barat 1985 hingga 1987. Kemudian dari 1991 hingga tahun 1993, Prabowo menjabat Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad hingga kejadian Mei 1998 merebak. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat akhirnya dipecat karena terkait dengan penculikan aktivis. Gelap terang dunia militer yang sempat dirasakan oleh Prabowo di masa lalu telah membentuk dirinya sebagai prajurit tangguh yang tegak membela Indonesia. Hal ini terbukti dengan deretan prestasi yang begitu cemerlang seperti kisah tersebut. Nah, kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di info-info keren lainnya. Thank you.